Pemirsa, sejumlah rumah di Tanjung Priok, Jakarta Utara rusak gara-gara angin puting beliung. Peristiwa terjadi saat hujan mengguyur hampir seluruh wilayah ibu kota. Rumah di Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini rusak setelah tertimpa pohon nangka setinggi 7 meter dini hari tadi. Atap rumah yang terbuat dari baja ringan ambruk hingga menutup akses jalan warga. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi batang pohon. Akibat angin kencang dini hari tadi, 7 rumah rusak, terutama di bagian atap. Hujan semalaman membuat sejumlah wilayah di Jakarta kebanjiran. Di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tinggi banjir hampir 1 meter hingga jalan tak bisa dilalui. Jalan Swadharma Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat pagi terendam banjir. Ruas jalan penghubung Kecamatan Kembangan dan Pesanggerahan ini tak bisa dilalui kendaraan akibat tergenang banjir setinggi hampir 1 meter. Banjir di ruas jalan terjadi akibat tembok pembatas aliran anak kali Pesanggerahan jebol. Akibatnya air mengalir membanjiri jalan dan diperparah dengan kondisi hujan deras sejak semalam. Petugas Sudin Tata Air telah menyalakan pompa air statis untuk mengurangi ketinggian banjir. Pengguna jalan tak bisa melintas, kemudian diarahkan ke jalan alternatif lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, hujan sejak semalam disertai luapan air kali Mokervaart membuat jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Motor pengendara mogok karena nekat menerobos banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Satu persatu motor pengendara mogok saat melintasi jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Pemotor nekat menerjang banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Ketinggian banjir bahkan mencapai setengah meter. Petugas dari suku dinas sumber daya air membantu mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Ya, banjir hari ini merendam sekitar 61 RT di Jakarta. Lalu bagaimana kondisi terkini? Kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan yang akan melaporkan langsung dari Dan Mogot, Jakarta. Selamat siang, Salam. Apakah banjir menghalangi aktivitas warga di sana saat ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak semalam ini membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat, di mana di titik kami melaporkan saat ini memang untuk ketinggian air saat ini sudah mulai surut di kisaran 10 sampai 20 cm. Namun memang berbeda situasinya. Kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang ketinggian air ini bahkan masih mencapai 40 cm. Namun titik terparah ini masih terjadi di bagian jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki, di mana untuk ketinggiannya sendiri untuk jalur pejalan kaki ini masih mencapai 20 cm. Sehingga ini menyulitkan dari warga yang hendak melintas ataupun juga menggunakan jalur pedestrian ini di jalur Dan Mogot, ataupun warga yang ingin melintasi di jembatan penyeberangan orang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Wiki dan juga pemirsa, banjir juga turut menggenangi dari sebagian jalur yang ada di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat ini. Sehingga ini hanya bisa dilintasi satu lajur saja di bagian sebelah kanan. Bahkan untuk jalur Transjakarta saat ini juga sudah bisa diperbolehkan untuk dilintasi oleh kendaraan yang hendak melintas di jalur sepanjang Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Wiki dan juga pemirsa, di belakang saya ini juga terdapat adanya sejumlah petugas dari suku dinas sumber daya air Jakarta Barat yang tengah melakukan upaya pemompaan air, yang airnya sendiri, air dari genangan ini dialirkan ke Kali Pesing yang ada di sebelah kiri saya. Yang memang hingga saat ini juga upaya ini masih terus dilakukan untuk bisa mengurangi debit air. Padahal beberapa waktu yang lalu dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga sudah meresmikan terkait dengan pompa stasioner yang mampu ini mengurangi debit air hingga 7.000 liter. Namun upaya ini nampaknya memang masih belum membuahkan hasil. Bahkan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri nantinya juga akan merencanakan terkait dengan upaya pembangunan flyover dari arah Pesing menuju ke arah Dan Mogot, Jakarta Barat sepanjang 2 km untuk upaya nantinya warga tidak kembali menerjang banjir seperti yang terjadi pada saat ini. Wiki. Salam, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, keberadaan lapangan padel di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru.
Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan padel yang dioperasikan hingga larut malam. Suara tepak-tepak raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasional sampai 50%. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Ki Ivalupi, iNews melaporkan.